Meski kerajaannya di Keraton Kerto telah rata tanah, Raja ketiga Mataram Islam, Sultan Agung, meninggalkan banyak warisan bersejarah. Selain berbagai kebudayaan dari kuliner kalender hingga berbagai tata cara yang sebagian bertahan hingga kini, juga makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Di makam itulah disemayamkan Sultan Agung dan Raja-Raja Mataram lainnya, termasuk dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dan ternyata banyak kisah di balik pembangunan makam di Bukit Pajimatan Giri Rejo, Imogiri, yang akhirnya menjadi kompleks makam Raja-Raja Mataram itu. Salah satu yang jarang diketahui adalah arsitek makam Sultan Agung, yakni Tumenggung Citrokusumo. Nah, ketika berkunjung di sana, masyarakat sekitar sering menceritakan bahwa Tumenggung Citrokusumo merupakan leluhur Raden Ajeng Kartini. Benarkah demikian? Nika Tumenggung sinten, Bu? Nika Tumenggung sinten? Tumenggung Citrokusumo. Ingkang bangun makamipun Sultan Agung. Damel. Sing ingkang damel. Nggih. Nika eyangipun. Nggih. Wong kula niku nderek ngresa dalem kabeh jaman Jepang wonten mriki Oh, kabeh. Ibu sinten jenengan? Mbah Jem. Mbah Jem nggih. Jadi ikut ngarsa dalem Sultan Hamengkubuwono 9 nggih. Sejak Jepang nggih. Jepang? Sultan Hamengkubuwono 8 nggih. Nggih, anu kaping 8 niku tasih kamutang. Oh, nggih. Nggih, sedane kaping 8. Yuswa pinten jenengan? 8 dosa. 8 dosa. Nggih. Menika Tumenggung Citrokusumo, nggih. Eyangipun Ibu Kartini sing damel pesarean Sultan Agung. Nggih. Saking Jepara nggih. 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 Tapi kok makamipun ingkang nginggil nika nggih. Nggih. Sultan Agung diangkat menjadi Raja Mataram pada tahun 1613 menggantikan ayahandanya Mas Jolang alias Hanyokrowati. Sebenarnya sebelum ia menjadi raja, adiknya Aryo Martapuro lebih dulu dinobatkan sebagai raja. Namun ia menjadi raja hanya sehari karena masih berusia 8 tahun dan menyandang tunagrahita. Penobatan ini hanya formalitas karena semasa hidup Hanyokrowati pernah berjanji kepada istrinya Ratu Tulungayu untuk memberikan tahta kepada putranya. Maka sehari setelah penobatan Raden Mas Martapura, posisinya langsung digantikan putra Hanyokrowati dari istri Dyah Banowati, yakni Raden Mas Rangsang, yang kemudian bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sejak menjadi raja, Sultan Agung memiliki visi luas dalam keagamaan, politik, militer, dan kebudayaan, sehingga ia langsung membangun Keraton Kerto pada tahun 1614 dan memindahkan kerajaan dari Kota Gede ke Keraton Kerto sekitar tahun 1622. Pada tahun 1624, Sultan Agung diberi gelar Susuhunan. Sebelumnya, gelar itu sering disematkan kepada para wali. Sejak itu, Sultan Agung merencanakan pembangunan calon makamnya sendiri. Sebelumnya, Raja Mataram dimakamkan di Kota Gede. Dalam kisah tutur rakyat diceritakan, Sultan Agung melemparkan batu dari Mekah untuk menentukan calon lokasi makamnya. Batu itu ternyata mendarat di Bukit Giri Loyo. Maka, menurut Babat Sengkala, setelah serangan kedua ke Batavia pada tahun 1629, Sultan Agung memerintahkan pamannya, Panembahan Juminah, untuk memimpin pembangunan makam di Bukit Giri Loyo. Panembahan Juminah merupakan putra ke-18 dari pendiri Mataram Islam, Panembahan Senopati.
Panembahan Juminah meninggal dunia saat pembangunan makam sedang berlangsung. Sebelumnya, ia pernah meminta izin kepada Sultan Agung untuk dimakamkan di situ juga jika sudah tutup usia. Maka Sultan Agung pun memerintahkan pemakaman Panembahan Juminah di Bukit Giri Loyo yang seharusnya menjadi pemakaman Sultan Agung. Ini mengakibatkan ada perubahan penting dalam rencana raja. Sultan Agung kecewa karena bukan dirinya yang menjadi orang pertama yang dimakamkan di Bukit Giri Loyo. Maka pada tahun 1632, Sultan Agung memerintahkan membangun kompleks pemakaman baru di bukit sebelahnya, yakni Bukit Merak. Itulah pemakaman yang disebut Pajimatan Giri Rejo Imogiri. Letaknya di Desa Giri Rejo dan Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Pembangunan ini dilakukan dengan sepenuh perhatian dan lebih istimewa. Dalam catatan VOC Belanda, Sultan Agung mengirim kapal dengan 300 pasukan ke Palembang untuk mengangkut kayu wungle. Kayu pilihan itu untuk dinding calon makam Sultan Agung. Kali ini pembangunan diserahkan kepada Tumenggung Citrokusumo sebagai arsitek dan pimpinan proyeknya. Ia merupakan tumenggung kesayangan Sultan Agung dan pernah ikut dalam penyerangan markas VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Oleh masyarakat sekitar, Tumenggung Citrokusumo sering disebut sebagai buyut atau leluhur Raden Ajeng Kartini, sang tokoh emansipasi wanita dari Jepara itu. Namun, silsilah ini kemungkinan ada kesalahpahaman, yang dimaksud mungkin Kartini yang lain. Sebab, menurut catatan arsip keluarga Citrosoman, seperti ditulis R.Y.H. Citrosoma 9 di Kompasiana 27 Mei 2021, Tumenggung Citrokusumo memang memiliki moyang bernama Kartini. Tumenggung Citrokusumo merupakan putra Bupati Sedayu daerah Surabaya, yakni Tumenggung Yudonegoro V. Nah, Tumenggung Yudonegoro V ini kakek buyutnya adalah Raden Wrogo yang menjadi penggawa keparak di Kasultanan Pajang semasa Sultan Hadiwijaya dan bergelar Tumenggung Honggoboyo. Ia menikah dengan Roro Kartini. Mungkin karena nenek moyangnya adalah Roro Kartini, maka sebagian masyarakat sering keliru mengira bahwa Tumenggung Citrokusumo merupakan kakek buyut Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini sendiri merupakan putri Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibunya bernama Ngasirah, putri Kiai Haji Madirono, guru agama dari Jepara. Ayah Raden Ajeng Kartini, jika ditarik ke belakang, masih memiliki garis keturunan dengan Hamengkubuwono VI. Dan jika ditarik ke belakang lagi, ia merupakan keturunan Pangeran Dangirin, Bupati Surabaya pada abad ke-18. Entah apakah Tumenggung Citrokusumo, sang arsitek makam Sultan Agung ini, memiliki garis keturunan dengan Raden Ajeng Kartini, atau ada kesalahpahaman karena memang nenek leluhur Tumenggung Citrokusumo bernama Roro Kartini. Sejauh ini, kreator masih belum menemukan benang merah silsilah yang tegas hubungan antara Tumenggung Citrokusumo dengan Raden Ajeng Kartini. Tumenggung Citrokusumo memiliki nama kecil Raden Mas Garbo. Ia mengabdi kepada Sultan Agung dan berganti nama Mas Ngabehi Rekso Jiwo. Di masa Mataram dipimpin Amangkurat I, ia diangkat sebagai mantri keparak, lalu menjadi Bupati Gedung Kiwo Mataram dan berganti nama Tumenggung Rekso Jiwo. Ketika wafat, ia dimakamkan di Pajimatan Giri Rejo Imogiri di luar kompleks makam Sultan Agung. Posisinya ditinggikan untuk menghormati jasanya sebagai arsitek makam Sultan Agung.
Makam Tumenggung Citrakusumo ini sering terabaikan oleh para peziarah yang cenderung fokus mengunjungi makam Raja-Raja Mataram. Padahal ia memiliki peran penting dari berdirinya makam besar dan bersejarah itu. Area makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dibagi menjadi 3 wilayah. 1. Astana Kasultan Agung merupakan makam Sultan Agung permaisurinya Sri Ratu Batang, Amangkurat II dan Amangkurat III. Kedua, merupakan wilayah makam Raja-Raja Surakarta. Di situ dimakamkan Pakubuwono I, Amangkurat IV, Pakubuwono II hingga Pakubuwono XII. Ketiga adalah wilayah makam Raja-Raja Ngayogyakarta. Di situ dimakamkan seluruh Raja Kasultanan Yogyakarta dari Sultan Hamengkubuwono I sampai Sultan Hamengkubuwono IX, kecuali Sultan Hamengkubuwono II dimakamkan di Makam Kota Gede.